selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ya'lamu ila sabil anbiya wal mursalin wa inna maqadim ulama wa nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua LT yang beserta Ustaz Nasrullah Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimut aja. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para ustaz, dan semuanya saja yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik melalui yang offline dan juga melalui Zoom. Khusus yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Haribi selaku Ketua Tanfidiyah Kajian Korea Selatan dan khusus Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim CMA, pengurus NU Najisnu Pusat, yang saya hormati Ketua Najisnu Korea Selatan Kang Mubas dan juga staf jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati juga di sini ada Sekjen Kajian Korea Selatan Kang Bekti, juga ada dari Banom Banser, serta ini juga Wenten Angsi Kurniawan sebagai dari Tanfidiyah Kajian Korea Selatan, dan semuanya saja hadir. Teman-teman marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan begitu banyak nikmat Islam kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkesempatan hadir bersama, bertatap muka bersama, silaturahmi bersama dalam acara Tiklat Amil Dasar Pengurus Najisnu Korea Selatan, dan mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa mengambil ilmu daripada nanti apa yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim. Ini sangat bermanfaat sekali nantinya buat kita di sini di Korea Selatan, terkhusus juga untuk amir-amir masjid di Korea Selatan. Saya di sini sebagai Ketua NTPCN Korea Selatan cuma menambahkan ataupun menyampaikan bahwa untuk terselenggaranya dan tercapainya apa yang kita capai, dari tujuan yang ingin kita capai, nanti mungkin dari Najisnu insya Allah kita akan bekerja sama dengan LDPC di Korea Selatan, karena nanti menjelang Ramadan dan waktu Ramadan insya Allah dari LDPC itu sendiri nanti ada program dai safari dakwah Ramadan yang insya Allah nanti ustadz-ustadz ataupun dai-dainya akan dari Indonesia akan dikirim ke seluruh masjid-masjid di Korea Selatan. Dalam hal ini nantinya dari dai-dai yang dikirim, insya Allah nanti akan kita jadikan atau kita amanahkan untuk menjadi ambasador daripada program-program
legisno terutama di Korea Selatan. Mungkin nanti bisa bentuk sosialisasi daripada program yang ada di Legisno untuk disampaikan kepada masjid-masjid di seluruh Korea Selatan melalui dai ambasador PCNU Korea Selatan. Jadi mungkin nanti monggo kita sama-sama menyimak apa yang bisa disampaikan oleh Dr. Kiai Muhammad Bukhari Muslim. Kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Pada khusus untuk Legisno Korea Selatan, mudah-mudahan tahun ini bisa tambah maju terus dan lebih jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sambutan dari Ketua MD Ujian Kesehatan Ustaz Haji Mansur. Untuk sambutan selanjutnya dari Ketua Amir Masjid atau yang mewakili pada Bapak Sulaiman Bulan Matkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim, RCME, pengurus Legisno Pusat. Juga yang terhormat Ketua Panitia PCNU Korea Selatan, Muslim Muhammad Habibi, SSI MSC. Juga Wakil Ketua Tahfidiyah Ustadz Sindi Kurniawan yang kami hormati, juga Ketua Legisno Korea Selatan Mas Muhas yang telah hadir di sini yang kami hormati, juga Ketua LD PCNU Korea Selatan Ustadz Haji Imam Sundaweh dan juga Ketua Banom PCNU Korea Selatan yang kami hormati. Juga Amir Masjid At-Taubah Mas Zainul yang kami hormati, juga Mushola Al-Islah Mas Zaini ya, Mas Zainul, juga Mas Murad Al-Islah yang untuk Mas Zaini, serta semua yang hadir dari paguyuban dari Ponorogo atau masyarakat, juga pasti, serta hadirin semua yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita alhamdulillah keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menghadiri pada malam hari ini, bisa menghadiri acara memperingati 1 abad NU atau juga diklat Amil Dasar. Dan juga pada hari ini juga kita hari ini juga bisa mengikuti semua diklat dasar Amil untuk para amil masjid di Korea Selatan yang ada di Korea Selatan. Dan sekarang mudah-mudahan nanti sebentar lagi, mungkin berapa bulan lagi Lebaran sudah dekat ya. Jadi untuk lebih gampangnya sekarang sudah ada wajah baru dari ini. Mudah-mudahan kita semua menyalurkan lebih gampang menyalurkan zakat atau sedekah yang sudah diketuai sama Mas Muklas. Jadi kita akan lebih gampang. Dan teman-teman, apabila ada yang pengen sedekah langsung juga bisa
transfer langsung ke Bangori itu di sana udah ada nomor rekeningnya juga ya Pak. Ya itu nanti siapa saja yang kepengen dengan sendiri menyalurkan infak atau zakatnya itu nanti kita bisa tabung di masjid dan kita salurkan ke Basisnu. Dan untuk hari ini kita sebagai pengurus Masjid At-Taubah merasa senang sekali bahwasanya setelah kita kemarin masjid kita renovasi sudah diresmikan, hari ini juga kita dapat data lagi untuk sebagai tempat kegiatan yang kedepannya mudah-mudahan akan berlanjut, entah itu kegiatan-kegiatan yang lain atau yasinan atau dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman kita apabila ada kegiatan-kegiatan lain, mudah-mudahan bisa hadir di tempat ini. Dan kami sebagai pengurus Masjid At-Taubah, apabila nanti hari ini tidak bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya, mohon maaf dan sebesar-besarnya karena waktunya agak-agak mendadak banget ini. Kemarin nggak ada seminggu ya, kabarnya 2 hari atau 3 hari, agak-agak kaget. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah ya nanti bisa selesai ya. Dan dari kami tidak panjang atau lebar, mohon maaf atau kalau ada kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari penampilan Insyaallah. Selanjutnya dari Ketua Basisnu PCI Kesehatan kelas 1 dan belakang beserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua PCI Korea Selatan, kemudian Banom-Banom PCI Korea Selatan yang ikut dalam acara ini, kemudian para amil dari masjid-masjid di seluruh Korea Selatan, sekaligus juga terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada pemateri utama pada acara hari ini, yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA, telah hadir melalui Zoom. Sebelumnya mohon maaf acaranya mendadak dan dilalui dengan hybrid dan mungkin sedikit tidak kondusif karena kami dari Lazisnu ingin juga turut andil dalam merayakan 1 abad NU, acara 1 abad NU ini. Karena Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi muslim terbesar di Indonesia itu telah memberikan banyak manfaat kepada umat, khususnya Nahdlatul Ulama ini. Sehingga kami dari Lazisnu Korea Selatan menginisiasi untuk juga ingin merayakan juga 1 abad NU, membuat sebuah acara hybrid, yaitu Diklat Amil Dasar. Kenapa kami melaksanakan kegiatan ini? Karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, di mana bulan suci yang penuh berkah itu kita dapat memaksimalkan dengan sedekah, zakat. Dan sebagai anggota amil, sebagai pengurus amil di masjid-masjid Korea Selatan, semoga ilmu yang diberikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim dapat menjadi informasi kepada kita untuk dapat menjadi pedoman lah ketika kita nanti menjadi amil di masing-masing masjid. Harapannya dengan adanya sistem informasi yang baik, kami dari Lazisnu juga ingin sangat terbuka menjalin kerjasama dengan masjid-masjid di Korea Selatan. Kita sebagai umat Islam, kami mengajak untuk melakukan sama-sama
sehingga nanti dampaknya ke umat itu juga akan semakin terasa, sehingga tidak hanya sehingga untuk targetnya juga sesuai dengan yang membutuhkan, seperti itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar. Mungkin saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sudah ada di Zoom kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf ya pengganggunya. Oke, ikut dari tadi. Alhamdulillah. Salam dari Korea Selatan Ustaz. Semoga Alhamdulillah. Kemarin nggak sempat ketemu kita ya. Semoga secara langsung bisa bertemu secara langsung Ustaz. Amin, amin. Saya ketemu Kang Habibi, Kang Singgih kemarin ketemu ya? Lupa saya. Saya baru dari Korea kemarin bulan apa ya? Lupa. Bulan Desember ya. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, mungkin saya belum pernah bisa datang karena memang kegiatan di laboratorium cukup padat, jadi susah. Apa-apa. Alhamdulillah. Penting NU Salawasi. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih atas kedatangannya. Saya juga memperkenalkan pelatihan itu anu zakat. Saya ingin mengenalkan juga Mbak Mozart dari Fatayat NU yang nanti akan berlaku sebagai moderator. Untuk itu saya persilakan Mbak Mozart untuk mengambil alih acara. Assalamualaikum Mbak Mozart. Mas Muklas, terima kasih. Terima kasih Mas Muklas atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Muhammad Buhari Muslim LCMA. Perkenankan saya membacakan kurikulum vitae dari materi kita pada malam hari ini. Beliau lahir di Kediri pada tanggal 26 Juni 1976 dan saat ini beliau adalah seorang dosen dari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ini menempuh pendidikan S1 di Lipia Jakarta dan STAI Aziyadah Jakarta, kemudian pendidikan S2 dan S3-nya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ini menduduki beberapa jabatan. Yang pertama, beliau adalah Ketua Bidang Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI. Yang kedua, beliau menduduki sebagai pengurus Lazisnus Pusat. Kemudian beliau juga anggota dari IAI Syariah. Kemudian yang keempat adalah direktur dari Pondok Pesantren Bukit Sofa. Banyak sekali pengalaman dari beliau, sehingga malam hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengisi kembali cangkir kita dengan ilmu dari beliau. Kemudian pada malam hari ini beliau akan menyampaikan topik pelatihan dasar ini dengan judul Ilmu Dasar Amil Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sodako. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Muhammad Buhari Muslim untuk dapat menyampaikan materinya. Monggo Bapak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, perjuangan kita hari ini juga merayakan 1 abadnya Nahdlatul Ulama. Ini sebuah kebanggaan. Mungkin umur kita tidak akan sampai di abad kedua. Ini abad pertama nih ya. Mungkin perayaannya kalau umur kita tambah 100 tahun lagi itu rasanya kok nggak adatnya gitu ya. Umur saya udah 40 lebih, teman-teman umur berapa? 20-an. Jadi kalau 100 tahun lagi berarti 120 tahun. Rasanya nggak ada apa. Makanya kita bangga bisa ketemu di 1 abadnya Nahdlatul Ulama. Teman-teman sekalian, ini melihat waktu nih, kita ngobrol santai aja, santai. Nanti kalau serius banget tambah ngantuk,
Waktunya malam minggu tuh waktunya refreshing. Anggaplah ini refreshing, santai gitu, tapi dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang zakat dan amil lah. Nanti saya insya Allah nggak panjang-panjang lah. Ya kalau nanti diingetin ya, 30 menit atau lebih dikit gitu ya. Sebenarnya banyak materinya, tapi ya udahlah yang penting. Apalagi ini diklat amil dasar. Wah itu keren, dasar, yang penting dasar. Yang dasar itu yang penting-penting aja gitu kan. Nanti persoalannya yang tingkat mahir itu ada, itu harus ikut namanya LSP. Ada sertifikasi profesi amil namanya. Masuk di lembaga sertifikasi profesi. Baik, saya diizinkan share screen untuk materi. Oke. Ya, Ustaz. Ampun ya. Kita bisa screen ya. Baik. Kita mulai ya. Teman-teman sekalian, nanti saya serahkan ke moderator terkait pertanyaan-pertanyaan, kalau ada tanya jawab di belakang saja. Saya mulai dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Inni hafidun alim. Ini adalah ucapan atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya apa ala khazainil ardi, sebagai bendahara yang ngurusin duit. Teman-teman sekalian, bakso amil itu ngurusin duit enggak? Ngurusin duit. Ya kan? Yang diamanahin untuk ngurusin duit. Duit harta, maksud saya harta ya. Harta itu bisa uang, bisa materi. Materi ya bisa emas, bisa perak, bisa kambing, bisa macam-macam, bisa saham, bisa macam-macam. Ternyata ini kalau salah satu aja. Tunggu 5 menit ya. Sampai ini masjid pondok azan ini. Pak, Ustaz. Kedengeran kan dari situ enggak? Enggak kedengeran. Enggak dengar? Dengar. Oh, kalau kadang saya terus ini. Udah terus aja, enggak apa-apa. Tapi kan azannya mengganggu gitu. Enggak kan? Enggak apa-apa, Ustaz. Berhenti dulu enggak apa-apa, Ustaz. Iya, masa azan kok mengganggu kan salah. Iya. Bentar, Bang. 4 menit paling. Iya, Ustaz.
Oke, kita lanjutkan, sudah selesai. Jadi kalau kita lihat ternyata di antara sekian ayat, mungkin satu-satunya ayat, kita kalau boleh melamar kerjaan terkait kerjaan akhirat, itu hanya ini, ayat ini. Ini kan sama dengan kita minta kepada Allah, kita dijadikan orang yang ngurusin keuangan. Kalau mungkin jadi presiden, dalilnya nggak ada. Ngelamar jadi apa, nggak ada. Tapi boleh minta, ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa ngurusin uang. Ngurusin harta orang. Kan gitu loh. Yang lain-lain nggak ada. Justru kalau kita nggak dikaji di pondok, kalau jangan kita mengajukan diri kita lihat, kan gitu kan. Akhirnya jadi menteri juga nggak mau, jadi presiden ya udahlah urusan sono. Nah ini boleh, karena ini diminta kok. Tapi syaratnya, nah ini nanti kita belajar. Syaratnya kalau orang mau ngurusin itu ada dua. Ini hafidun alim. Sesungguhnya saya itu hafiz. Hafiz itu orang yang bisa menjaga. Jadi dia harus bisa menjaga, harus kuat menjaga dirinya, menjaga amanah orang lain. Yang kedua syaratnya alim, harus ngerti, harus pintar, harus ngerti, minimal ngerti hukum zakat. Ngerti seluk-beluk zakat, ngerti seluk-beluk amil. Syaratnya ini dua nih. Tapi makanya bersyukur teman-teman. Nggak ada loh dalilnya boleh nyalonkan diri ketua NU. Tapi kalau dalilnya jadi pengurus Lazisno, dalilnya ini. Nah, dalilnya ini. Maka bersyukur itu teman. Wah ini luar biasa, ini permintaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sekali lagi syaratnya dua. Hafiz, bisa dipercaya, bisa menjaga. Yang kedua alim. Alim ya nggak usah tahu dalam. Paling ngerti hukum tentang zakat. Makanya ini disebut diklat amil. Ada amil, kita ngerti. Jangan sampai amil nggak ngerti hukumnya. Alah itu bahaya. Nggak jadi khazainul ardi nanti. Gitu ya. Baik, ini dasar saja. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan bicara ini. Tapi nanti tolong saya skip banyak saya skip. Mungkin kita agak fokus di syarat-syarat harta sama amil. Nanti di belakang tentang amil. Itu yang agak mungkin kita perdalam. Sedikit kita tahu tentang lazisnu. Lazisnu ini resmi, teman-teman sekalian. Jadi kalau di pusat kita punya surat resmi izin tertanggal 26 Januari yang terbaru ya, 2022 ini terbaru. Tapi sejak tahun 2004 sudah ada. Resminya tahun 2005 itu sudah ada. Kenapa ada nama NU Care? Ini brand. Tapi izin resminya itu adalah Lazisnu. Itu. Ya sekali tadi ini ada brand saja. Jadi nggak usah takut. Kita orang NU itu biasanya taat syariah, taat peraturan perundang-undangan. Nah itu yang penting tuh. Jadi kita ngerti hukum fikih, syariah, tapi juga taat kepada peraturan perundang-undangan. Lanjut saja, ini visi misi kita. Lazisnu bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat Ziswaf, kalau dengan lembaga wakafnya, yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Nah, kalau itu visi. Kalau misinya, kita tahu, kita mendorong tumbuhnya kesadaran orang, masyarakat kita untuk membayar ziswaf. Tapi kita bersyukur nih, NU itu punya keunikan. Nanti saya sampaikan begini, ini mungkin saya singgung sedikit, mungkin di belakang nanti akan lebih dalam ya. Uniknya orang NU itu, ini yang sudah terbukti, kita punya ciri khas namanya kencelengan itu, koin NU. Itu sebuah kekuatan yang dahsyat tidak dimiliki ormas lain. Tetapi kelas yang lain itu saktinya kalau ngumpulin yang gede-gede.
BUMN, perusahaan besar itu gede-gede dapatnya. Kalau kita kecil-kecil, tapi kecil-kecil jadi banyak. Itu hebatnya kita di situ. Nah, kita menyadarkan masyarakat itu. Lalu kita mengumpulkan dan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga tadi saya bilang bagian dari kepatuhan kita. Ini tahun 2020. Yang sudah terbaru ini mohon maaf 2021 yang di awal 2020 kemarin sudah diaudit juga. Ini audit keuangan. Kemudian ini namanya opini wajar tanpa pengecualian, akhirnya diterima. Laporan keuangan kita lazis itu bagus. Gitu ya. Kita sudah begini bukan sekedar doang. Dan ini yang mengaudit adalah kantor akuntan publik. Ini sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kementerian. Teman sekalian, struktur di atas seperti ini saya lewatin saja lah. Nanti bisa dilihat. Manajemen kita, nah ini. Kita ini sering di NU, sama-sama kita tahu, namanya ngomong manajemen itu sangat berat di NU. Tapi kita terus berupaya. Di antara upaya kita pengen nanti di periode ini tahun 2003 ini pengen manajemen kita tuh karena kita mengadopsi ini. Nah, ini modern. Kebijakan mutu kita tuh ada 5 ini, modern, akuntabel, transparan, amanah sama profesional. Modern apa? Kita sedang kemarin sudah di raker kita putuskan kita pengen mendigitalisasi laporan keuangan Lazisnu. Nanti terkonek dari pusat sampai ke cabang. Jadi misalnya contoh sederhananya begini. Di Korea, Lazisnu menginput, oh dana sedekah kita sekian. Nanti di pusat itu nggak usah kita langsung muncul. Oh sekian, bisa dilihat semuanya. Kita pengenkan gitu. Nah ini bagian dari kebijakan manajemen mutu kita. Akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Transparan, nanti semuanya bisa ngelihat. Dari atas sampai bawah bisa kok, bisa dilihat. Dilihat siapapun bisa ngelihat. Sesuai prinsip-prinsip undang-undang dan keterbukaan kita lah ya. Amanah tentunya kita amanah. Dan kita profesional. Profesional itu apa maksudnya? Kita meladenin sebaik mungkin. Ciri dari amil itu harus profesional. Namanya amil itu harus meladenin. Jangan sampai kita minta diladenin. Justru kita meladenin karena kita ini adalah punya kedudukan yang tinggi. Terutama di hadapan Allah. Nah ini lazis ya. Sedikit nanti kita baru belok ke situ. Ini saya lewatin saja. Ini dari tahun ke tahun. Ini biasalah kita kan pergantian pengurus dan sebagainya itu ada. Kita catat. Kemudian apa nih tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini apa, tahun apa gitu loh. Ini kita sudah lakukan dengan baik. Ini diantaranya data kita sampai saat ini itu kita sudah punya 279 cabang. Baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, termasuk Korea, wah, ini termasuk bagian. Relawan kita itu mencapai 10 juta. Donatur kita, nah ini yang saya bilang, donatur kita baru 300 ribuan. Tapi penerima manfaat itu yang dibantu baik zakat produktif atau konsumtif atau apapun, itu sudah 35 juta. Ya bersyukurlah. Bahkan ini terakhir di tahun kemarin, kita mendapatkan Basnas Award. Kita bersyukur nih. Kita mendapatkan Basnas ini award dari Basnas, penghargaan ini ya. Kita bersyukur. Nah, pertumbuhan itu sudah saya nggak tahu teman-teman bisa baca, saya ini baca apa ini, biasanya berapa triliun apa ini. Mungkin bukan triliun lagi ini apa ini. Ini kalau kita konsolidasi lagi apalagi lebih dahsyat lagi insya Allah. Ini baru sampai 2020 ya, mohon maaf karena datanya belum kita unggah sampai di sini. Kita punya 5 pilar program NU Care Lazisnu. Ada ekonomi, ada kesehatan, ada pendidikan, ada lingkungan hidup dan energi, ada dakwah dan kemanusiaan. Bentuk-bentuk dari 5 pilar itu ini.
teman-teman sekalian yang ada di Korea, ada klinik sehat, rumah singgah, anak sehat, mobil kesehatan, sunatan massal, masyarakat sehat Nusantara, gitu. Kemudian pendidikan, ada bedah bangun pesantren, pesantren mahasiswa, bantuan sarana ekstrakurikuler, ada beasiswa kuliah, ada beasiswa guru yang masih udah bawah dinaikkan, itu ada bantuannya. Kemudian ada warung Nusantara, ada jemaah nelayan, ada petani, ada bina ternak, lumayan lah, tetapi jumlahnya tetap masih kurang, gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian kita juga ada program PBNU Peduli Bencana, Santri Mengabdi, bedah rumah duafa ini atau rumah ibadah, semuanya ada. Kemudian NU berkorban juga ada, berbagi berkah juga ada. Setiap sampai yang kecil nih, mohon maaf, setiap Jumat. Ini nanti Aziznu bisa niru. Nggak tahu kalau di Korea nggak boleh kali ya. Itu bagi-bagi nasi bungkus itu loh. Nasi bungkus, orang-orang di pinggir kali, pinggir jalan, orang-orang yang dorong-dorong gerobak di Jakarta kan banyak tuh. Kita lakukan juga sampai begitu. Energi hijau, bahkan hari ini kita sudah punya program baru namanya pesantren hijau. Nah, pesantren-pesantren itu kita tahu lah, banyak pesantren kita tuh nggak ngerti kebersihan, jaga lingkungan, tapi kita udah punya program tuh pesantren hijau gitu ya. Kemudian toilet, jamban. Nah, ini juga kita berdanu. Kemudian ada kita menanam pohon, sedekah pohon. Macam-macam lah ya, teman-teman sekalian. Ini hanya kita ya. Nah, nanti Lazisnu di Korea tinggal sesuaikan aja. Tidak harus dipaksakan, harus sama. Melihat skala prioritasnya apa nih yang perlu digalakkan di Korea ini apa gitu kira. Nanti bisa di Kampung Nusantara. Ini bentuk-bentuknya, ini ringkasnya aja. Ada NU Peduli Bencana, Madrasah Ta'aruf, masjid, mobil masjid, bedah rumah duafa, berbagi berkah, Nusantara berkorban, ada nikah massal, gitu tuh. Sunatan massal, ada bedah rumah, semacam-macam lah. Itu ya, ini program-program kita saja, nanti bisa dilihat. Nah, teman-teman sekalian, ini kita memasukin fikihnya ini fikih. Ini sedikit, mungkin 10 atau 15 menit, sebenarnya 15 menit yang diambil nanti ya. Ini jangan lama-lama ya, sepenting pokoknya teman-teman bisa mulai sadar betapa mulianya orang yang menjadi pengurus Lazisnu. Luar dahsyat ini pokoknya. Yang pertama, ini kita perlu tahu syarat-syarat harta yang Lazis, pengurus itu boleh ngambil, datang kita nyiapin fasilitas, mungkin transfer, atau sekarang kalau di Jakarta itu mulai QRIS itu. Sekarang fasilitasnya macam-macam lah. Gitu ya. Nah, kita harus tahu harta yang dikenai zakat dan prinsip perhitungan kayak zakat itu kayak apa sih ya ini. Para pejuang sekalian, syarat umum zakat harta itu dikenai zakat itu ini. Pertama, kekayaan milik pribadi secara penuh. Milik pribadi kita. Enggak boleh kalau belum punya kita tarik. Itu enggak bisa. Yang kedua, berkembang. Syaratnya itu secara umum uang itu harta kita, baik uang ataupun non uang, istilahnya nukut wasila, itu mungkin berkembang. Kalau nggak berkembang, itu bisa jadi potensinya tidak dikenain. Sehingga mazhab Syafi'i misalnya nih, dulu punya onta, punya kuda ditunggangin untuk sehari-hari, itu nggak dikenain. Mungkin sekarang mobil, tapi mobil yang dikendarain ya, dipakai sehari-hari. Tapi kalau mobil simpen apa, bisa jadi kena. Itu karena tidak berkembang untuk kebutuhan sendiri. Kemudian yang ketiga, cukup nisabnya. Nisab ini batas minimal orang kena zakat. Anggaplah misalnya saya kasih contoh, kita punya uang
sejumlah minimal 85 gram emas. Kalau 1 gram anggap sekarang 1 juta, kalau teman-teman kita semuanya punya uang 85 juta dan adanya itu satu nisab, maka itu kena zakat. Kalau nggak ada 1 nisab, jangan ditarik zakat. Mungkin ditarik sedekah. Kemudian apalagi lebih dari kebutuhan pokok. Punya duit 85 juta, tapi kebutuhan yang lain banyak. Punya utang, punya macam-macam. Berarti harus dikurangin dulu. Kemudian harus 1 tahun. Nah, 85 misalnya nih dari tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 31 ini hitungannya harus komariah. Dari 1 Ramadan atau 1 Rajab kemarin sampai 1 Rajab tahun berikutnya, uangnya kok masih ada 85 juta minimal, maka dikenain zakat. Kalau berkurang, misalnya 1 Rajab 85 juta nih atau lebih, terus naik sampai bulan Syawal ini punya duit 300 juta. Tapi sampai di bulan Dzulhijjah turun lagi duitnya tinggal 10 juta. Maka itu belum 1 tahun. Nanti di bulan Rajab berikutnya enggak dikenain zakat. Dia dihitung kapan mulai 1 nisabnya. Jadi tidak harus 1 Ramadan. Gitu. Itu tolong teman-teman kita perhatikan, namanya 1 nisab sama haul. Kemudian yang tadi saya sampaikan bebas dari hutang. Kalau masih punya hutang jangan dikenain. Yang terakhir orangnya merdeka, bukan budak, baligh dan berakal. Oke, kita lanjut. Harta yang wajib dikenakan zakat. Apa itu emas dan perak? Kalau ada orang punya emas dan perak, syaratnya tadi, kalau di mazhab Syafi'i, emasnya tidak dipakai sehari-hari, gelang, cincin, sehari pakai. Itu enggak. Ini yang disimpan. Itu wajib. Nanti ada ukurannya berapa? Nanti di belakang. Kemudian zakat uang. Rata-rata kita punya emas, punya uang. Atau surat berharga lainnya. Teman-teman sekalian di Korea, duitnya ada di rekening. Nah, duit itu rekening. Atau punya saham. Ya, saham itu yang harus dibayar. Gitu ya. Kemudian orang dagang. Punya usaha, buka warung, buka mall, buka apa, maka nanti kena zakat. Kalau yang keempat, punya pertanian, punya sawah, punya kebun, punya hutan, kena zakat. Tapi ada syaratnya nanti. Punya ternak sama ikan. Mungkin kalau zaman dulu adalah kambing sama sapi. Sekarang orang punya ternak ayam. Yang diternak itu 10 juta ekor. Wow, 5.000 ekor. Nah, nanti ada. Itu dikiaskan bukan kepada kambing, tetapi perdagangannya. Karena ayam itu bisa jadi 2 bulan atau berapa itu. Kemudian kalau punya tambang, batu bara, nikel, mungkin tambang minyak, itu bayar zakat. Kemudian zakat industri, pabrik. Kemudian zakat pendapatan dan jasa. Nah, ini teman-teman nanti kita sebut di sini adalah zakat profesi. Misalnya dokter. Dokter di kita ada yang sehari ngantri pasiennya sampai 200 minimal. 1 orang itu bayarnya, anggaplah bayar jasa dokternya 100.000. Jasa dokter yang spesial di Jakarta 100.000 kali 200. Nah, itu berapa itu? 100.000 semalam berapa? 20 juta. Oh, itu berapa tuh? Terus apa pakai itu nggak kena zakat? Nah, atau jaga konsultan, insinyur atau apapun. Nah, itu ada namanya zakat pendapatan dan jasa. Dan yang terakhir adalah harta temuan. Tiba-tiba di jalan nemu emas 1 kilo. Nah, itu juga kena zakatnya.
Oke. Nah, kita hitungannya sekarang. Zakat emas itu nisabnya. Nisab itu tadi saya bilang batas minimal kita harus harta itu dibayarin zakatnya. Kalau punya 85 gram emas selama 1 tahun, maka dihitung berapa, misalnya punya 100 gram emas, maka dikalikan berapa harga emas 1 juta, berarti duitnya 100 juta. Nanti nisabnya berapa? Nah, kalau ini perak ya. Kalau peraknya 672 gram. Berapa zakat yang harus dibayar? 2,5%. Jadi kalau anggap punya duit 100 juta kali 2,5% itu kan berarti 2,5 juta. Ya, 2,5 juta per 250.000. Nanti dihitunglah, saya nggak begitu pintar matematikanya. Berapa ya? 100 juta kali 2,5%, 250.000. Jadi nggak ini doang. Kecil sebetulnya. 100 juta, 2,5 juta. Berapa? 2,5 nanti dihitung deh, Mbak. Siapa namanya? Apa? Itu ini zakat emas sama perak. Teman-teman kalau punya emas rumah ayo dihitung. Kemudian surat berharga. Nah, ada nih sekarang saat ini orang punya sukuk, punya saham. Itu surat berharga. Nisabnya sama. Kalau sukuk sama sahamnya nilainya sama, minimal 85 gram emas, zakatnya 2,5%. Gitu ya. Kita lanjutkan. Zakat perniagaan, punya bisnis, dagang, beras, kelontongan, apapun lah, handphone. Tapi kemudian dihitung, omsetnya itu lebih dari 85 gram. Anggap kalau 1 juta berarti ada omset sama asetnya 85 juta. Maka itu harus dibayar zakatnya. Berapa zakatnya? Kali 2,5%. Itu bayar ya, zakat yang harus dibayarkan. Itu kalau kita punya perdagangan. Nah, pertanian saya kira jarang ya, tapi boleh nggak apa-apa. Kita sampaikan saja. Kalau punya sawah, ditanamin padi atau jagung, kemudian menghasilkan 653 kg beras atau jagung, maka itu bayar. Bayarnya gimana? Kalau semuanya ada biaya, bayarnya 5%. Kalau nggak ada biaya, bayarnya 10%. Biaya pertanian, pupuk, apa gitu. Itu ya, itu cirinya. Tapi kemungkinan enggak ya. Tapi nggak tahu teman-teman punya ini tabungan sawah, itu dihitung tuh hasilnya ya. Peternakan juga gitu. Syaratnya apa? Dia harus sehat, dikembalakan dan tidak diberikan untuk membajak. Nah ini teman-teman, ini anunya saya nggak perlu baca, nanti bisa saya share lah ini. Saya share ke teman-teman bisa baca. Kalau 40 ekor sampai 120 ekor itu 1 ekor kambing. Punya 121 ekor sampai 200 ekor kambing itu 2 ekor kambing. Zakatnya 200 sampai 300 3 ekor. 300 sampai 400 itu 4 ekor. Kalau sapi 30 ekor baru 1 ekor anak sapi betina. 60 2 ekor, 70 1 ekor anak sapi, 1 ekor anak sapi jantan. Ini ada aturannya semua dalam hadis. Gitu ya, nanti bisa dilihat. Kemudian perikanan. Punya ternak lele, punya apa itu? Hasil laut di lautan itu nisabnya sama dengan kayak padi, 653 kilogram. Berapa zakatnya? 2,5%. Nanti peternakan yang ayam dan kecil itu juga sama. Dihitung 600 kilo ini, zakatnya apa? 2,5%. Gitu. Nggak ada haul nih, sekali panen. Ayam sekali panen tuh. Lele sekali panen dan sebagainya. Kalau pertambangan itu dihitung 85 gram emas. Berapa nilainya? Sekali narik misalnya ini 1 ton, berapa itu duit? Kali 2,5% dan tidak menunggu 1 tahun. Itu ya, sekali nambang berapa nih? Itu bisa, hitung-hitungannya ada. Nanti ada akuntansi zakat namanya teman-teman sekalian.
Kalau barang temuan di jalan zakatnya 10%. Jadi disebut rikas. Oke. Ini tadi sudah prinsipnya tuh zakat yang harus ditarik, boleh ditarik, ada prinsip tahunan, standar aset produktif, jadi nggak boleh madek, nggak boleh idle. Kalau yang produktif yang harus ditarik, tanah kosong itu nggak bisa tuh. Punya tanah 1 hektar mati nggak ada tanamannya nggak boleh. Kemudian laba bersih. Jadi kalau bisnis harus dihitung laba bersihnya. Modal dikurangin biaya. Nah, udah dapat berapa tuh laba bersih. Kemudian harga pasar. Harus harga pasar. Kemudian independensi. Standar harus 1 nisab. Prinsip monetary unit, misalnya keuangannya dan entitasnya apa. Nah, nanti lebih dalam lah. Ini tahunannya seperti ini. Kemudian independensi, produktif 1 tahun, semuanya ada di sini ya. Nanti saya hitungannya semuanya sudah jelas. Yang disebut laba bersih itu pendapatan dikeluarin dulu, pengeluaran berapa laba bersih. Ini kalau perdagangan begitu, net income namanya, gitu ya. Kemudian dihitung semua aset. Teman-teman punya emas, punya tabungan, punya surat berharga, dihitung semua. Itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di tabungannya di Korea sekian, tapi di Indonesia punya aset banyak nih. Misalnya kebun yang menghasilkan ya. Kalau tanah kosong masih enggak. Ditanemin menghasilkan, hitung semua tuh. Punya emas di rumah, punya perak di rumah, punya tabungan di rumah, dihitung. Jangan sampai ada yang kelewat. Gitu ya. Ini kata Jabir, nilailah dengan harga yang ada pada saat tiba masa haul pada zakat. Jadi cara menghitungnya zakat itu jangan sampai dolim. Harus harga pada waktu itu berapa sih rata-ratanya. Misalnya emas. Emas itu misalnya ya, kemarin harga 1 gramnya 1 juta. Pas dihitung turun 800. Nggak boleh dihitung yang kemarin, harus hari ini. Itu namanya harga pasar sekarang. Kemudian setiap unit. Nah, nanti teman-teman ada loh zakat pribadi, kemudian PT, firma, koperasi, dan semuanya. Nah, walaupun ini seperti debatable ya, khilaf ulama juga, tetapi menurut saya bagi LAS ini sah-sah saja kalau kita menarik. Jadi orang ditarik, perusahaannya juga silahkan bayar zakat. Dan itu biasanya akuntan itu juga kalau yang mengerti, sebelum dia mengeluarkan opini itu menyarankan ini keluarin zakatnya nih, gitu perusahaan ya. Oke. Ini selesai tentang fikih zakatnya. Mohon maaf saya cepetin ya karena ini waktu juga kita terbatas nih teman-teman sekalian ya. Mohon maaf nih. Jangan lama-lama. Pokoknya nanti saya siap kapan aja mau tanya ada masalah, insya Allah saya siap bantu. Nah sekarang ini yang saya sebut penguatan terhadap lembaga amil zakat. Kita upayakan orang-orang di sekitar kita itu bayarnya ke LAS. Itu loh. Jangan ke pribadi, ini ada orang susah. Ini uang zakat saya. Boleh sih, boleh. Ya, ada. Tapi kita ngomong afdoliyah. Mana yang ya kita ke lembaga amil zakat. Kenapa? Ini. Misalnya di surat At-Taubah. Khudh min amwalihim. Khudh itu perintah. Ambillah. Berarti zakat itu diambil. Lalu yang ngambil itu adalah petugas. Itu maksudnya. Jadi kalau redaksi ayat khudh min amwalihim itu bukan mohon maaf saya misalnya saya orang kaya langsung nyerahin. Lo enggak, perintahnya zakat itu khudh, ambil. Yang ngambil itu mesti ada sebuah lembaga. Gitu. Saya mengambilin, ya enggak siapa, Anda siapa? Kan gitu. Berarti kalau punya sesuatu, ini perintah Allah, khudh, ambil. Zakat itu diambil, bukan diberi-berikan. Gitu. Saya berhak nih. Kenapa? Saya punya kartu sebagai amil. Nah, sehingga amil itu SK-kan. Itu ya, itu landasannya. Nah, teman-teman sekalian,
landasan di negara kita pengelolaan zakat melalui amil itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sehingga dari undang-undang ini orang itu sebaiknya membayar zakat melalui amil, bukan diserahkan masing-masing. Itu ya. Untuk apa? Meningkatkan efektivitas dan efisien, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan itu akan lebih terwujud. Itu karena tujuan zakat diberikan kepada mustahik itu akan mustahik berdaya. Sederhananya sekarang dia nerima, tahun depan jangan sampai masih nerima lagi. Usahakan tahun depan dia sudah membayar zakat atau minimal sedekah. Itu namanya berdaya. Lah ini tiap tahun dia nerima terus, kasih terus. Ya karena tadi manajemennya kurang. Gitu ya. Nah, ini teori saja, teman-teman. Mungkin saya agak lewatin sedikit. Ini tentang maqasidus syariah terkait pengelolaan zakat. Nanti bagi amil, membagi zakat itu kita lihat dari 3 tingkatan. Ada tingkatan tahsiniyah, hajiyah, sama doruriyah. Nah, ini sebenarnya kita wujudkan dalam manajemen ini. Namanya SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi sebenarnya gini, kita ngasih zakat itu usahakan jangan sampai putus sudah orang tapi masih miskin lagi, tapi berkelanjutan. Sehingga nanti nggak ada miskinan, nggak ada kelaparan, hidup sehat, pendidikan maju itu ke sana, tujuannya ke sana. Oke, terutama yang selanjutnya zakat sebagai instrumen pembangunan. Sehingga nanti maju gara-gara zakat. Ini irisan. Nah, saya lewatin sajalah, ini nggak begitu Nah, ada di kita teman-teman yang harus difahamin. Ini peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 itu ada sebuah pasal di mana orang yang membayar zakat itu bisa mengurangi objek pajak. Tuh. Pasal 22 itu zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas itu dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jadi bukan mengurangi jumlah pajak, mengurangi jumlah harta yang nanti dikenain pajak. Saya kasih contoh beginilah. Misalnya tahun ini saya bayar zakat misalnya 10 juta misalnya ya. Saya punya bukti dari LAS atau Basnas. Saya sudah bayar zakat. Lalu ketika pajak di total nih harta kekayaan saya itu 100 juta. 100 juta itu akhirnya dikurangin dulu 10 juta, lalu tinggal 90 juta dikenain zakatnya pajaknya berapa sih? Bukan begini, saya punya 100 juta, pajaknya saya itu anggaplah 10 misalnya 20 juta misalnya. Bukan saya sudah bayar 10, bukan. Tapi yang dikenain adalah penghasilan saya yang kena pajak. Gitu. Jadi 100 juta dikurangi dulu 10 juta. Jadi 90 juta ini yang kena pajaknya. Bukan misalnya, saya seharusnya bayar pajak 20 juta, saya udah bayar 10 juta, tadi tinggal 10 juta. Enggak begitu. Itu ya, itu yang disebut pengurang pajak. Ini keterangan mengurangi pajak SPT dan sebagainya. Oke. Teman-teman sekalian, untuk membayar zakat melalui LAS itu begini bagusnya. Pengumpulan melalui muzaki, lalu tata kelola amil dan distribusikan. Ini sebenarnya kunci dari LAS. Muzaki bayar, dikelola oleh LAS, lalu didistribusikan, diberdayakan. Itu yang penting. Makanya tadi di masyarakat kita masih banyak orang langsung bayar kepada mustahik. Ini sebenarnya secara fikih ya sah-sah saja. Tapi kita ngomong yang pas itu yang mana sih kan gitu. Oke teman-teman, ini saya lewatin tentang standar akuntansi zakat nomor 109. Jadi gini, laporan zakat itu ada. Pencatatannya dengan benar. Sesuai dengan aturan akuntansi. Itu ada ya. Ini PSK 109 sama PSK 101. Penyajian laporan keuangan syariah dan PSK 01 akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Direvisi tahun 2021. Nanti bagian bagian akuntansi lah. Kita lewatin aja. Ini di PSK-nya itu ada neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan dan sebagainya. Nah, kita lewatin aja.
terakhir, teman-teman sekalian, nanti kita diskusi habis ini. Ini kita bicara masalah amil. Nah, gitu ya. Amil itu siapa sih? Seseorang atau kelompok orang yang diangkat pemerintah. Nah, ini yang penting. Jadi amil itu nggak boleh ngomong saya amil, nggak, harus ada SK-nya. Teman-teman kalau Lazisnu di Korea itu bagaimana? Kan Lazisnu pusat punya SK dari pemerintah. Lalu Lazisnu pusat mendelegasikan, mewakilkan kepada Lazisnu di Korea. Berarti dia ini punya SK. Itu yang keren nih. Ini yang penting perlu difahamin. Jadi amil itu ada SK-nya. Gitu. Itu ya. Nah, ini ada lagi kelompok yang dibentuk masyarakat yang disahkan pemerintah. Loh, ada pengesahannya. Itu yang paling penting. Ini berdasarkan undang-undang. Syaratnya amil apa? Beragama Islam. Perdebatannya gini, orang utama. Ada yang mengatakan kalau dia bagian komputer bagian input aja nggak macam-macam, ada yang membolehkan. Tapi sebaiknya semuanya beragama Islam. Mukallaf, amanah, punya ilmu. Itu penting. Ilmu tentang zakat dan peramilan. Tugas amil apa? Menarik, mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan. Nah, itu penting itu. Itu menarik, ngumpulin, memelihara, dan mendistribusikan dengan baik dan benar. Tugasnya amil. Biaya operasional amil itu dari mana? Pada dasarnya biaya operasional disediakan pemerintah. Aslinya itu amil digaji pemerintah. Operasional pemerintah. Itu hasilnya begitu. Gitu. Tapi nanti kalau nggak disiapkan, boleh mengambil dari bagiannya amil. Kan gitu kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i sampai ada wal amilina. Nah, ada amil di sana wal amilina. Boleh. Tapi pada haknya pemerintah. Itu. Sehingga ada lagi kalau nggak itu juga fisabilillah kalau dia berjuang di jalan Allah. Gitu ya. Itu tentang biaya operasional amil. Ini ada makhotnya dari kitab Al-Majmu' ada. Kemudian amil tidak boleh menjadi mustahik. Tadi saya bilang, amil sebetulnya kalau udah digaji negara, dia nggak boleh ngambil lagi. Bagian amil saya ini nggak boleh. Tapi kan negara nggak mampu, ya sudah, boleh dapat. Sekarang sesuai aturannya, amil boleh mengambil 12,5%. Itu aturan Basnas dan Kementerian Agama. 12,5% itu gede. Gitu ya, atau 1/8. Amil dilarang menerima hadiah. Amil nggak boleh menerima hadiah dari muzaki, nggak boleh. Dari nggak boleh. Tolak semua. Kamu kasih nih ya enggak. Ya, gitu. Nggak boleh. Orang kaya boleh jadi amil, boleh. Nggak masalah. Gitu ya. Tidak masalah. Mendapat bagiannya, ya asal kalau dia bekerja tadi ya boleh. Ya, apalagi lebih baik begini. Amil kaya, enak tuh. Gitu. Boleh ambil upah walaupun kaya, aslinya tetap artinya boleh. Walaupun kaya tetap boleh ya. Ini ada riwayat-riwayatnya. Fasilitas amil boleh. Ini ada riwayat teman-teman sekalian. Jadi boleh bikin rumah, dapat rumah bukan bikin rumah, kendaraan, boleh tapi sewajarnya. Gitu, karena beban berat gitu ya. Pada hakikatnya boleh. Amil bentukan masyarakat dengan kepentingan negara. Amil dibentuk masyarakat dapat kalau misalnya dibentuk masyarakat tetap ada SK-nya. Nah, masalah di kita tuh kalau misalnya kalau mau lebaran, itu masjid-masjid jadi amil enggak sih itu? Itu secara undang-undang sebenarnya bukan amil. Misalnya di masjid-masjid dia menjadi amil tuh. Di masjid Korea di kita semua itu. Sebetulnya bahkannya bukan amil, dia hanya pengumpul aja, panitia namanya panitia zakat. Berhak menerima sebetulnya enggak berhak. Yang berat tuh kalau dia dapat SK beneran, laporannya nanti dibagi antara pusat sama cabang berapa bagiannya gitu. Nah, praktek di kita masih banyak muzaki menyerahkan langsung ke mustahik. Tantangan kita di sini, teman-teman harus berusaha bagaimana orang-orang yakin dengan lazisnu, datengin. Sekali lagi, khudh, amil itu harus datang, ngingetin, nggak apa-apa, ini kerjaan mulia. Karena kita bisa dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf, ini sangat cepat sekali. Nanti kita diskusi, PPT bisa dibagi insya Allah. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Monggo.
Baik, terima kasih Pak Ustadz Muhammad Buhari Muslim. Materinya sangat menarik. Jadi di sini kita sudah mendapatkan ilmu betapa pentingnya penyaluran zakat melalui amil, karena di dalam penyaluran zakat tersebut ada tujuan bahwa akan ada sesuatu yang berkelanjutan. Seseorang yang kita bantu, kita harapkan ke depannya tidak menjadi mustahik lagi, tapi akan kelak menjadi seorang pemberi zakat juga. Nah, kemudian saat ini saatnya kita melakukan sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz. Ada penanya yang menanyakan, Ustadz, bagaimana hukumnya zakat profesi bagi pekerja PMI di Korea? Mohon untuk dapat dijelaskan saja. Ini memang ini ngomong fikih dulu ya. Secara fikih memang ada ulama yang tidak sepakat dengan zakat profesi. Kenapa? Zaman Nabi nggak ada. Itu. Tetapi bagi saya dan beberapa ulama kontemporer MUI dan kita sebagai ulama juga di NU itu pernah diskusi ya zakat. Kan tadi ayatnya min amwalihim. Amwal itu umum. Mulai dari bisnis, dari apapun, bahkan dari pekerja, profesi. Karena apa? Profesi yang tertentu itu kadang-kadang penghasilannya lebih gede daripada petani. Teman-teman tadi lihat, misalnya petani padi, dia hanya 653 kilogram, itu sudah wajib zakat 5%, anggaplah 5%. Sekarang kita lihat, petani itu dengan asumsi 650 kilogram, kurang dikit ya, 1 kilo beras itu 10.000, anggaplah 10.000 yang paling murah ya, kali 600 itu kan cuma berapa? 6 juta. Berapa? 65 juta apa 66 juta? Siapa yang pintar hitung-hitungan itu? 600 kali 600 kilo kali 10.000. Berarti duitnya 60 juta ya. Itu sudah kena zakat. Zakatnya 5%. Nah, sekarang kita kerja tuh. Itu sekali panen. Sekali panen kan. Kita bekerja. Nggak tahu honornya teman-teman sebulan berapa. Anggaplah honor sebulannya 50 juta. Ada nggak 50 juta? Kira-kira ini Mbak, gajinya itu sekitar 2 juta won atau sekitar 20 juta Pak per bulan. Itu bagaimana Pak kira-kira? Keren. Tadi petani, ini sederhana ya. Petani itu padi rata-rata berapa bulan? 3 bulan kan? Bapak kita kalau nanam tawi berapa? 3 bulan, Ustaz. Anggaplah 3 bulan. 4 bulan lah ya, 4 bulan. Ya. Tadi 600 kilo kali 10.000 berapa duit tuh? 6 juta. 600 kilo dikalikan 10.000 baru 6 juta, Ustaz. 6 juta. 6 juta tuh kena zakat tuh. 4 bulan. Tapi itu beras Korea atau beras Indonesia, Ustaz? Kira-kira. Nah, beras Korea berapa? Sekitar 60.000 lah, Ustaz. 60.000. Wah, menarik itu. Sekarang 60.000 kali 600 berapa? 10.000. 1 kilo 30.000. Wes, 30.000. 30.000 kali 600 kilo berapa? Berapa yang pintar ngitung? Ini ya, 8 juta. 8 jutaan. 8 juta kena zakat. 800. Sekarang anggap ya 8 juta. Kena zakat kan? Lah sekarang gajinya 20 juta. Dari aspek keadilan itu nggak adil loh. Kalau orang yang tadi kena profesi nggak kena zakat dengan alasan zaman Nabi nggak ada. Kan gitu kan? Ya makanya keluarin zakat aja. Wong petani begitu. Petani itu luar biasa. Zakatnya 5% loh. Kalau zakat profesi di kita itu 2,5%. Kalau menurut beberapa ijtihad MUI sama peraturan perundang-undangan 2,5% cumaan. Udah anggap sekali. Anggap dihitung per bulan atau per tahun, Ustaz? Sekarang pertanyaannya, petani itu setiap kali panen apa enggak?
Enggak, Ariel. Per 4 Panen bulan. kan? Sekali panen kan? Teman-teman gajian tuh setiap bulan apa setiap sama dengan setiap panen kan? Petani itu kerja di 4 bulan panen. Lalu dikenain zakat 5%. Kita kerja sebulan dapat duit 20 juta. Ayo, gedean mana sama petani? Gedean kita kan? Dan kita. Tapi hebatnya, kita pun tidak 5%. Tapi berapa? 2,5%. 2 dari 20 juta berapa? Berapa itu? 50.000. Mau hitung sendiri lah saya. Itu udah. Gini aja. Ini kan ngomong, kalau orang NU, saya sampaikan. Ada yang berpendapat nanti dihitung setahun. Tetapi menurut saya gini, iya ya kalau setahun ya. Kok anu banget gitu. Kecil banget. Itu loh. Sedangkan petani seperti itu. Nah ini kan kesadaran kita aja lah. Kalau mungkin setiap bulan ya disisihkan berapa sih? Kecuali kalau teman-teman cara ngitungnya gini. Teman-teman anggaplah 20 juta. Biaya hidup 10 juta. Misalnya gitu loh. Misalnya loh ya. Biaya hidup, makan, ngontrak, apalagi dah pulsa, semacam-macam dah. Habis 10 juta. Berarti tinggal masih 10 juta. 10 juta itu masih kena nisabnya petani nggak? Petani cuma berapa tadi? 6 juta. 6 juta. Kita masih punya 10 juta. Masa iya kita nggak mau bayarin? Ya. Kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu. Oh nanti cari dalil. Kan nggak ada. Ya sudah. Itu monggo aja, monggo. Oh ini yang nggak mau bayar. Nggak apa-apa. Oh gitu aja caranya. Ya kita nanti ya santai-santai aja. Hukum kan bisa diskusi. Tapi kan kalau maksud saya ya lebih baiklah kita keluarin. Kan gitu. Itu ya. Teman-teman ya. Baik. Oke. Monggo yang lain. Ada, Ustadz, ini ada pertanyaan dari room chat. Jika kita investasi surat-surat berharga seperti sukuk dan investasi reksadana dan saham, bagaimana perhitungan zakatnya? Bagus. Berarti banyak yang punya duit di saham nih kayak. Saya sarankan sahamnya yang syariah. Saya sarankan sukuknya yang syariah. Beli obligasi yang syariah yang terbitkan oleh pemerintah. Itu akan lebih aman dari aspek kehalalan. Bagaimana ngitungnya? Tadi ini kita ngambil yang gampang ya, yang mayoritas. Dihitung per tahun, hitungannya nisabnya 85 gram emas. Berapa saham yang dimiliki, misalnya Telkomsel, berapa lembar dikaliin. Tapi setahun, kita beli dari 1 Ramadan sampai 1 Ramadan berikutnya dihitung. Sudah berapa itu harganya sukuknya, kemudian sahamnya berapa. Dihitung tuh, reksadananya berapa. Jadi setahun nisabnya 85 gram emas. Tadi sih kita hitung nih, kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Kalau punya saham, reksadana, sukuk yang nilainya lebih dari 85 juta, maka dikeluarin zakat. Itu Mbak. Paham ya? Monggo, kalau nggak paham, masih. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Perusahaan atau peternakan yang memiliki hutang, apakah wajib juga membayar zakat? Tadi di awal dibilang, kalau utang dipotong-potong dulu tuh. Utangnya berapa? Utangnya dibayar dulu tuh. Kan tadi di awal, kalau harta masih punya utang dibayar dulu. Jadi Islam tuh nggak mendolimi. Punya saham, punya ini, tapi masih punya utang. Dipotong dulu. Oh, utang saya sekian. Sisanya masih ada senilai 1 nisab nggak? 85 gram emas nggak? Kalau lebih dikeluari zakat. Kalau kurang, ya nggak usah bayar. Nah, gitu. Utang. Kalau selain utang apa ya? Belum nikah itu wajib zakat.
Ustadz, saya punya pertanyaan nih Ustadz. Untuk tadi kan Ustadz membicarakan tentang amil zakat ya Ustadz, bahwa amil zakat itu adalah yang ditunjuk oleh negara. Sedangkan di Korea Selatan ini kan adalah negara Korea Selatannya. Nah, sedangkan Lazisnu ini adalah mendapatkan SK dari Lazisnu maupun Amil mungkin ya. Amil mungkin nanti dikerjasama dengan Lazisnu, Amil masjid itu ya Ustaz. Nah, Lazisnu Korea Selatan ini tuh mendapatkan SK-nya kan dari pemerintah Indonesia. Ini hukumnya seperti apa Ustaz? Untuk sebagai seorang Amil yang di Korea Selatan, tapi dapat SK-nya dari Indonesia. Nah, sedangkan harta yang dikelola adalah harta orang Indonesia. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, makanya tadi saya bilang, yang mendapatkan surat pengesahan itu Lazis Pusat. Itu kan lembaga. Lah lembaga memberikan SK kepada Lazis Korea. Nah, menariknya mengumpulkan harta zakat dari mana saja, tapi dia secara hukum sah. Secara hukum sih, sah kan? Sudah ada SK-nya lembaga bikin SK. Lazis itu ada SK-nya nggak? Ada, Ustaz. Nah, yaitu. Tapi jadi, ini negaranya di Korea Selatan, Ustaz, bukan Indonesia. Betul, nggak apa-apa. Kan kita ngomongnya wakil, jadi namanya SK itu wakil dari pusat. Wakilnya di mana? Bisa di Korea, di Australia, di Belanda, di Amerika. Wakil kita, nggak apa-apa. Itu sah secara hukum. Kalau akad fikihnya namanya wakalah. Kita wakalahkan Lazis pusat diwakalahkan ke Lazis di Korea Selatan untuk mengumpulkan, mengelola dan sebagainya. Itu kira-kira Kang Mukhlas. Untuk hartanya ini Ustaz, hartanya ini kan ibaratkan ini kan didapatkan di Korea Selatan. Apakah hanya untuk orang Indonesia? Apakah nanti ada yang mu'alaf yang mempercayakan mu'alaf Korea yang mempercayakan dana mereka ke Lazis ini juga termasuk kita tuh sudah memenuhi fikih dari amil itu? Boleh, nggak apa-apa, memenuhi itu. Misalnya diberikan oleh orang mu'alaf di Korea. Nggak masalah, yang penting status seorang amil itu status yang sah. Dia nerima, mohon maaf nih, dari mana saja. Misalnya lah, ada jin masuk Islam mau bayar zakat, ya diterima. Oh, jin kan bisa dari mana aja kan, bisa nembus batas kan. Tapi kalau Mas Mukhlas nerima itu, jin setor duitnya won gitu. Ya sah nggak apa-apa. Yang penting gini lah, amil itu ada SK-nya lah gitu loh. SK kan, SK-nya siapa? Yang berhak, pemerintah, sah saja gitu. Menarik ini manapun, misalnya Korea nggak punya SK, ya kan sudah sama dengan sebenarnya mata uang. Mata uang itu harus ada diakui negara. Negara mana yang ngakuin? Nah itu boleh. Itu kamu kelas ya, sah. Monggo yang lain ini udah malam di sana jam berapa? Ada pertanyaan Ustaz dari Amil di sini. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya, mungkin perwakilan dari teman-teman saya. Kita di Korea sini kan ada perkumpulan ibarat kayak Pati, terus Cilacap, Ponorogo. Nah, ketuanya itu ada visi, semisal per bulan masyarakatnya mengumpulkan uang 10.000 ke 20.000. Nah, ketuanya itu berinisiatif untuk membantu di Indonesia, kayak korban, terus fakir miskin dan lain-lainnya. Nah, itu sudah termasuk zakat atau belum? Dan yang pengumpulnya itu termasuk amil juga atau enggak? Kamu kelas diwakilin, coba diulangin. Saya nggak begitu. Ya baik Ustaz. Jadi Ustaz, di sini itu ada perkumpulan layaknya perkumpulan daerah dari Pati, dari Cirebon atau dari Tuban dan lain-lain. Para ketua komunitas tersebut memiliki inisiatif untuk mengumpulkan sodako dan infak uang dari beberapa anggota tersebut. Kemudian uang tersebut secara langsung ditasarufkan ke
orang-orang yang membutuhkan kebencana dan lain-lain. Dan itu pertanyaannya adalah apakah yang pertama uang tersebut bisa dinyatakan sebagai zakat, yang kedua panitia-panitia tersebut yang ada di masjid maupun di lembaga-lembaga tersebut bisa dikategorikan sebagai amil, Ustaz. Sama. Kalau uang yang diserahkan dari kita lah, sampean saya ini misalnya 10 ribuan. Kalau itu memang sampean sudah bisa hitung itu uang zakat, bisa dianggap zakat. Kan tadi yang penting memenuhi bahwa uang saya sudah memenuhi kewajiban zakat. Punya tabungan, punya saya 10.000, 10.000, dihitung zakat itu. Zakat apa? Ya apa tadi, mau profesi kah atau zakat apa? Bisa. Allah tahu itu bayar zakat. Nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan nggak itu, nggak apa, bisa ya sedekah aja. Tapi ingat ya, bedanya zakat itu kan kewajiban. Kalau sedekah kan sunnah kan. Satu. Jadi apa bisa dianggap uang zakat? Bisa kalau memang masing-masing kita tahu ukurannya. Oh, saya ini bayar zakat kok. Zakat. Yang kedua, dari aspek amil. Kalau dia panitia, tadi saya bilang di kita, kalau berdasarkan tadi ya pemahaman ayat ataupun undang-undang, yang disebut amil itu harus ada SK-nya, pengesahannya. Kalau dia tidak ada, namanya hanya panitia. Konsekuensinya apa sih? Atau bedanya apa sih? Kalau panitia, yang nggak bisa kita minta tanggung jawabnya di dunia loh ya. Bener nggak itu? Kurang atau nggak? Ya nggak tahu. Tapi kalau amil, dia bertanggung jawab. Ada pertanggungjawaban, ada laporan, dan dia akan diaudit. Itu. Tuh gimana solusinya? Sebaiknya panitia-panitia yang ada di Tegama itu gandeng tuh dengan lazisme apapun. Nanti nih, kita ngomong ke lazis, tolong, ini kan kumpulan dari kita-kita. Kami lagi bangun masjid, itu dikenankan. Jadi bahasanya tercatat nih, kita ngumpulin duit 100 juta, dicatatkan, kita melalui lazisno. Nanti kita ngomong, lazisno, di kampung saya butuh bangun masjid nih. Duit ini saya untuk bangun masjid ya. Nanti yang berhak menentukan, oke, sip. Ada aturannya di pemerintah kita, di undang-undang kita itu, di peraturan kementerian atau apa. Yang misalnya ya terkumpul duit 100 juta. Itu boleh kita kelola kembali sampai 70%. Kita juga bisa ngomong tadi, tolong gitu. Jadi seolah-olah kita sama-sama membantu. Tapi kalau yang tadi misalnya secara hukum fikih sah kan, ya sah-sah aja bikin panitia. Tapi secara hukum negaranya, ketatanegaranya itu bahasanya tidak pas ya, tidak patuh kepada peraturan di mana amil itu harus ada pengesahan dari penguasa. Gitu kamu Khlas? Baik Ustaz. Jelas apa enggak nih? Ini ada di chat, ada lagi. Izin bertanya Ustadz, kita ini kan dari berbagai daerah Indonesia yang menjadi dilema apabila kita membayarkan zakat melalui lazismu, mustahiknya bukan orang yang dari daerah kita. Sedangkan untuk sedekah itu kan penerimanya diutamakan adalah kerabat dekat kita. Bagaimana solusinya Ustadz? Baik, makanya solusinya tadi saya bilang, kita dari ini terus nanti pesan kepada lazisnu, atau lazisnu tolong ke sini, atau lazisnu kan di mana-mana nih. Teman-teman ada yang dari mana itu? Misalnya dari Tegal. Bilang ke lazisnu Tegal, bayar aja lazisnu Tegal. Saya bayar zakat. Tolong. Nah, jadi gitu loh. Sebetulnya kita ini lebih enak. Lazisnu bisa sampai ke cabang-cabang tuh enaknya begitu. Atau ngomong ke pusat, saya ini di Tegal, butuh orang begini, tolong dong nanti disampaikan. Itu juga bisa. Kalau istilah saya namanya zakat mu'akkad. Zakat yang dimintakan ke sini. Saya bayar tapi tolong ke sini ya. Padahal kan itu kan namanya afdoliyahnya ya. Tadi pembagian zakat untuk daerah sekitar itu afdoliyah. Tapi yang pasti terserah kepada amil. Itu yang umum, fikih umumnya. Tapi mazhab Syafi'i ya sekitarnya lebih afdol. Gitu. Tapi kadang-kadang nih
di jauh itu juga lebih afdol. Misalnya ya, kita di sekitar kita sudah imannya kuat semua. Di sana itu mohon maaf ya, kristenisasi lah apa itu, kafirisasi itu banyak. Bisa jadi ke sana lebih penting loh. Itu bisa jadi loh ya. Gitu. Kira-kira paham betul nih? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau bertanya ini terkait dengan pekerjaan saya juga. Moderator, boleh nanya moderator. Boleh kan nanya sendiri Ustaz. Boleh nggak kamu kelas? Boleh, Ustaz. Jadi kebetulan kan saya PNS di BRIN ya Ustadz. Itu waktu itu ada kuesioner isian gitu, pilihan apakah kita akan berzakat melalui Basnas. Nah itu kita dikasih kuesioner, apakah kita bersedia untuk dipotong 2,5% dari gaji kita atau tunjangan kinerja kita setiap bulan. Nah, apakah itu sudah termasuk zakat? Sedangkan iya sih kalau menurut Ustadz bagaimana itu dipotong tiap bulan dari gaji atau tunjangan kita per bulan itu sudah termasuk zakat atau belum? Ya, kalau gajinya sampean melampaui nisab, ya zakat buat zakat jadinya. Kalau tadi dengan mazhab profesi itu dikenain zakat ya. Tadi saya jelasin. Anggap profesi PNS profesi. Dan ini sedang didorong oleh Basnas. Oke, kita anggap bahwa PNS profesinya sebagai profesi. Gajinya 10 juta misalnya ya. 10 juta itu sudah kena zakat. Diniatin zakat berarti sudah mengeluarkan zakat. Itu. Berarti dihitung zakat, ya dihitung zakat. Tapi kalau misalnya ternyata gajinya nggak sampai 1 nisab, gajinya cuma 4 juta atau 3 juta misalnya gitu ya. Kok dikeluarin zakat? Ya itu namanya bukan zakat, tapi sedekah. Kok mau? Ya karena dipotong ya apa-apa kan, boleh sah-sah saja kan. Atau sebaliknya, misalnya gini, gajinya mungkin sudah menduduki jabatan tertentu ya, itu anggap 15 juta. Saya juga PNS nih, guru besar. Gajinya 15 juta. Dipotong 2,5%. 2,5% berapa itu? Anggap 10 juta 250. Dia udah dipotong, tapi kan gajinya ternyata lebih gede. Itu masih kurang bayar. Masih kurang malahan. Ya gitu. Bisa jadi kalau gajinya kurang 1 nisab dianggap sedekah. Gitu ya. Tetapi kalau ternyata lebih gede, dipotongnya masih kurang, ya berarti bayar zakatnya masih kurang. Itu ya. Oke. Monggo. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya, Mas. Ini ada nih di chat tuh, di chat. Oh, di chat ya. Baik, apakah hadiah termasuk harta temuan dan dikenakan zakat, dan juga apakah harta warisan termasuk hadiah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, hadiah iya, hadiah. Tiba-tiba ikut undian, itu hadiah. Potongannya 10%. Kalau warisan enggak. Itu. Warisan enggak wajib. Tetapi sebaiknya iya dibayari, tapi enggak wajib. Kan dihitung dulu gini loh. Kenapa enggak? Kalau dia memang mohon maaf dapat warisan, terus dia orang yang enggak mampu, dia belum punya rumah, belum punya apa-apa, makanya warisan untuk beli rumah, ya dia enggak jadi wajib. Orang kaya dapat 1 miliar, dihitung dulu, itu bukan rikas. Warisan itu bukan rikas. Itu. Karena apa? Bisa jadi orang tuanya tahun kemarin sudah bayar zakat kan? Kalau dibayar zakat lagi double. Nah, gitu ya. Sip. Jadi warisan bukan hadiah. Warisan hadiah ya bayar zakat lagi. Gitu ya. Jelas? Ustaz, nanti banyak yang minta materi tadi, boleh Ustaz nanti ya, tak kirim ke kamu kelas. Matur sangat Ustaz. Ya, ini udah jam 9, di situ jam 11 kali ya. 10:30. Kasih yang ngantuk, udah cukupin kasih. Kalau ngobrol, nah nanti dah monggo chat monggo. Atau kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa. Iya. Masih ada Ustadz. Gimana Mas Muklas, masih bisa ya? Ini ada pertanyaan lagi Ustadz.
Di luar topik zakat, pos-pos sodako dan infak apakah boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan promosi para amil untuk lembaga zakat? Dan bagaimana batasan-batasan penggunaannya itu seperti apa? Untuk menghindari kasus penyalahgunaan dana yang baru-baru ini sering terjadi. Monggo Ustaz. Oke, bagus. Dengar nggak? Dengar suara saya nggak? Jadi gini, biaya operasional tadi yang saya sampaikan itu bisa meliputin promosi, bisa meliputin kantor dan sebagainya. 2,5%, 12,5% bagian amil itu besar sekali. Ini pun juga ijtihad ulama loh. Jadi 8 kan gini, asnaf itu ada 8. Yang berhak menerima zakat itu ada 8. Jadi amil menerima 1/8. Anggap dapat duit 1 miliar. 12,5% dari 1 miliar berapa? 120 jutaan ya. Anggaplah 120 juta. Benar nggak, Mbak Nusu? 120 juta itu gede. Gitu loh. Ini kan dapat, misalnya bukan tahunan. Amil datengin muzaki. Muzakinya kaya, bayar 101 miliar. Sekali dapat itu langsung 120 juta. Nanti ada amil, ada muzaki lagi bayar 1 triliun. Dapat 12,5%. Gede. Tapi itu bukan untuk dia, tapi untuk operasional, untuk biaya promosi, biaya gitu. Tadi yang disebutkan. Jadi boleh. Ada aturannya nanti di PPT saya ada kok. Mas Mukhlas nanti saya sampaikan. Gitu ya, dikeluarin dari situ. Jadi bukan diambil lagi dari biaya-biaya lain ya habis. Gitu nanti duitnya zakat habis untuk promosi. Untuk tadi kan fasilitas boleh kan? Fasilitas rumah, handphone, tapi ini fasilitas loh tapi dia punya target. Oke, monggo. Ada pertanyaan lagi? Kuat, kalau masih kuat nggak apa-apa, lanjut. Apa Ustaz? Baik. Monggo. Sudah. Bisa ditutup. Baik. Kiranya cukup diskusinya sampai di sini dulu ya Ustadz. Sebenarnya materinya sangat menarik sekali karena zakat ini suatu hal yang penting ya, karena dengan adanya zakat yang berkesinambungan banyak hal-hal yang bisa dicapai, kesejahteraan bersama dari pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi juga. Nah, ini pelatihan ini diharapkan masih ada kelanjutannya lagi nggih. Tim Lazisnu karena sangat menarik lagi dan mohon dukungannya dari Pak Ustadz Muhammad Buhari Muslim. Mungkin lain waktu kami akan menghubungi Ustadz lagi untuk berdiskusi bersama dan semoga materi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya karena sesi pemaparan materi dan diskusi telah berakhir, saya kembalikan lagi ke MC untuk dapat melanjutkan jalannya acara. Dipersilakan Mas Mukhlas. Terima kasih Ustadz atas materinya yang sangat menarik sekali. Sebelum kita tutup, izin untuk foto bersama Ustadz. Monggo. Oke, siap. Nanti Mbak Mozart minta nanti dari kami nanti foto secara fisik lewat sini nanti. Nah, Ustadz. Siap apa? Iya no. Orang. Monggo, siapa yang mau foto nih? Ayo. Saya bantu screenshot atau gimana ini dari sini? Print screen. Oke. Screenshot. Mohon yang itu videonya masih mati, tolong dinyalakan sebentar karena kita akan foto bersama. Nah, itu Mas Yudi, Yai Fajrin, Kang Agus, Kang Ali Imron dari Al Barokah, Kang Ali, Kang Juni, Mustafa Al Barokah Gimhe, Kang Singgi, ayo mohon untuk sebentar aja untuk foto, dinyalakan videonya.
Kang Agus, Kang Singgi. Ayo ya, ditunggu. Kang Singgi, Kang Juni, Kang Agus, Kang Ali, Kang Pendi Albarokah, Kang Ali Imron, Mas Adi dari IPNU, mohon untuk menyalakan videonya sebentar. Oke, masih. Itu di masjid lagi siap-siap kayaknya. Ya. Kang Ali, Kang Agus, Kang Pendi, Kang Ali Imron, Mas udah Adi malam, Ibnu. jam 11. Monggo dinyalakan videonya sebentar. Chat Kang Ali ini kayaknya. Mas Yudi. Pun nggak apa-apa pun rasanya. Itu yang di masjid masih siapin dulu tuh. Oh iya. Gimana mau foto orang banyak nggak kelihatan orangnya. Iya. Monggo wis Mbak Anu, Sudah? kita foto sendiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke. Saya pamit, Ge. Oke, matur nuwun sangat. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas masih berfoto. Untuk selanjutnya cara doa sepertinya ya oleh Kiai Haji Ahmad Fajrin. Ditutup dulu dengan doa. Ya, ditutup dengan doa. Kang Fajrin dipersilakan menghidupkan kamera. Mohon maaf ini lagi jadi kendaraan. Oh ya udah kalau gitu diwakilkan oleh Ketua LDNU untuk doa. Doa Muslim SMA. Semoga apa yang beliau sampaikan dan dapat kita ambil dan kita terapkan. Untuk acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ketua LDNU Ustaz Iman Sudah. Marilah kita bersama-sama berdoa apa yang tadi dipaparkan, semoga